Hey guys, jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan berbagi dalam edisi khusus. Ceritanya tuh semalam ada orang itu yang kirim pesan WhatsApp ke saya. Dia baru saja dari mall dan dia kasih tahu ke saya, waduh, sekarang itu kalau ke mall harus scan vaksin loh. Waduh, ini gimana ya? Apakah ini ada hubungannya dengan antikris ya yang angka 666? Nah, saya jawab enggak. Ya, enggak ada hubungannya. Karena tanda antikris yaitu 666. Itu hanya diterima seseorang berkaitan dengan komitmennya kepada antikris atau kepada Kristus. Nah, jadi saya pengen untuk membuat sebuah konten untuk berbagi dengan teman-teman sekalian. Ya, saya mau berbagi tentang urutan peristiwa yang akan terjadi sebelum akhir dunia ini. Nah, bukunya ya yang saya baca ini judulnya adalah Pedoman Lengkap Nubuatan Alkitab, penjelasan yang gamblang untuk waktu yang tak menentu, oleh salah seorang pakar utama nubuat, namanya adalah John F. Walvoord. Beliau adalah, ya saya baca tentang beliau sebentar ya. John F. Walvoord adalah rektor seminari teologi Dallas dan aktif mengajar di sana selama 50 tahun, termasuk sebagai rektor dari tahun 1952 sampai 1986. Ia telah menulis sejumlah besar buku, sebagian besar seperti The Rapture dan The Millennial Kingdom, pengangkatan dan kerajaan 1000 tahun, yang berhubungan dengan nubuatan Alkitab. Ia juga menjadi salah seorang editor pembantu untuk buku terlaris Bible Knowledge Commentary. Ya, jadi saya mau bagikan tentang peristiwa-peristiwa, urutan peristiwa kronologis seperti apa sebelum dunia ini berakhir. Nah, pada masa-masa ini saudara, apa yang sedang dinantikan gereja yaitu pengangkatan. Pengangkatan gereja, orang percaya ke awan-awan, menyongsong Tuhan Yesus di awan-awan. Jadi Tuhan Yesus akan menampakkan diri di awan-awan. Ini belum kedatangan yang kedua ya. Jadi beliau akan menampakkan diri di awan-awan. Ya, saya tidak menyebut semua ayat, artinya saya tidak membaca. Saudara dapat mencatat 1 Korintus 15 ayat 51 sampai 58, 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai ayat 18. Gereja akan diangkat dan tidak ada nubuatan lain mengenai pengangkatan gereja ini, tetapi ini adalah sesuatu yang pasti akan terjadi. Ketika gereja diangkat, apa yang terjadi di dunia? Anda bayangkan bahwa itu akan terjadi crowded sekali ya, karena ketika dalam satu pesawat lalu ada orang percaya di sana, katakanlah pilot itu seorang yang sudah diselamatkan, ketika dia terangkat maka akan terjadi kecelakaan pesawat terbang di mana-mana di seluruh dunia ya. Mobil kalau itu drivernya adalah seorang anak Tuhan, ia diangkat, kemudian terjadi tabrakan, akan terjadi berita-berita kehilangan ya. Banyak orang hilang ya, di kantor polisi akan banyak sekali laporan-laporan tentang orang-orang hilang. Nah, apa yang terjadi ketika gereja dan orang percaya sudah diangkat? Maka akan terjadi suatu konfederasi, pembentukan satu konfederasi terdiri dari 10 negara. Daniel pasal 7 ayat 7 ayat 24, Wahyu 13 ayat 1, 17 ayat 3, 12 dan Wahyu 13. Lalu bangkit seorang diktator dunia, yaitu yang dikenal di Alkitab disebut sebagai antikris dalam Daniel pasal 7 ayat 8, Wahyu 13 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Nah, saudara-saudara, kemudian setelah gereja diangkat dimulailah satu masa, yaitu masa kesusahan besar atau masa tribulasi selama 7 tahun, di mana saudara-saudara ini menjelang kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Selama 7 tahun masa kesusahan itu. Kenapa disebut masa kesusahan? Karena pada masa itu akan terjadi aniaya yang menurut Alkitab tidak pernah terjadi sebelum dunia ada dan setelah dunia ada. Tidak akan ada peristiwa itu selama 7 tahun.
selama masa itu antikris akan berhasil membuat perjanjian damai dengan bangsa Yahudi. Dan mereka akan terkecoh mengira bahwa ini adalah juru selamat, penyelamat. Namun di tengah masa perjanjian itu 7 tahun itu jadi 3,5 tahun pertama, kemudian antikris ini akan menyatakan dirinya, yaitu saat ia memasuki bait suci ya, dan diminta untuk disembah sebagai Allah. Pada waktu itulah orang-orang Yahudi akan memberontak dan melakukan perlawanan. Di dunia pada saat itu juga akan muncul satu agama baru, agama duniawi ya, agama dunia, agama antikris ya. Dan di mana saudara-saudara, di masa-masa itu banyak orang Kristen dan orang Yahudi akan mati karena martir ya, mati sebagai martir karena mereka menolak untuk menyembah diktator dunia itu ya. Bencana alam yang besar, penghakiman digambarkan dengan meterai, 7 meterai, 7 sangkakala, 7 cawan murka Allah yang dicurahkan ke atas bumi. Akan ada penghakiman ya. Lalu kemudian setelah itu terjadilah perang dunia, pecah perang dunia yang berpusat di Timur Tengah yang kita kenal dengan perang Harmagedon. Daniel pasal 11 ayat 40 sampai 45, Wahyu 9 ayat 13 sampai 21, Wahyu 16 ayat 12 sampai 16. Kemudian setelah perang itu orang-orang Yahudi akan sangat kewalahan. Lalu dengan tiba-tiba Tuhan Yesus Kristus akan muncul, akan datang. Ini adalah kedatangan kali yang kedua. Dan Yesus sesuai dengan nubuatan Alkitab akan menjejakkan kakinya di Bukit Zaitun yang akan menyebabkan Bukit Zaitun itu terbelah menjadi 2. Dalam Matius 24 ayat 27 sampai 31 dan Wahyu 19 ayat 11 sampai ayat 21. Nah, kemudian saudara-saudara, apa yang terjadi selanjutnya? Akan ada penghakiman atas orang Yahudi dan orang bukan Yahudi yang berbuat fasik ya. Banyak ayat di sana ya. Yehezkiel pasal 20 ayat 33 sampai 38, Matius 25 ayat 31 sampai 46, Yudas 14, 15, Wahyu 19 ayat 15 sampai 21 dan beberapa ayat yang lain. Nah, setelah Tuhan Yesus muncul, ia akan mengalahkan nabi palsu dan antikris ya. Di awal tadi saya lupa katakan bahwa antikris ini akan dibantu oleh seorang yang dijuluki sebagai nabi palsu ya. Dia adalah seorang pemimpin agama dunia yang saya sebutkan tadi ya. Dia akan memimpin agama seluruh dunia, satu agama saja, yaitu ateis, di mana semua orang harus menyembah kepada antikris. Namun setelah kedatangan Tuhan Yesus yang berjejak di Bukit Zaitun dan mengalahkan antikris dan nabi palsu itu, maka antikris dan nabi palsu dilemparkan ke dalam lautan api. Dan selanjutnya iblis diikat selama 1000 tahun, saudara. Wahyu pasal 20 ayat 1 sampai 3. Dan setelah di Wahyu 20 ayat 1 sampai 3, iblis dirantai 1000 tahun dalam jurang maut. Maka saudara-saudara, pada masa itu Tuhan Yesus Kristus akan mendirikan kerajaannya. Di mana? Di bumi. Selama 1000 tahun. Karena saudara tahu iblis dirantai kan. Jadi iblis tidak bisa lagi menghasut manusia. Lalu mereka, Yesus mendirikan kerajaannya yang berpusat di Yerusalem. Dan Yesus katakan bahwa orang percaya akan ikut dalam pemerintahan itu. Selama 1000 tahun kerajaan itu damai. Tidak ada perang, tidak ada kekacauan. Karena Yesus Raja Damai adalah rajanya. Di dalam Wahyu pasal 20 ayat 5 dan ayat 8. Setelah masa 1000 tahun itu berlalu, maka iblis yang dirantai selama 1000 tahun itu akan dilepas untuk sementara. Lalu dia akan menghasut orang-orang dari seluruh bangsa, segala bangsa untuk datang memerangi umat Tuhan. Nah, saudara, namun pada akhirnya mereka akan dikalahkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Selanjutnya, kebangkitan dan penghakiman terakhir bagi orang fasik. Orang fasik dibangkitkan saat terakhir ya. Di sini ya,
Di Wahyu 20 ayat 11 sampai 15 ya. Nah, firman Tuhan berkata bahwa orang-orang mati, Yohanes melihat wahyu itu, yang melihat penglihatan itu ya. Orang-orang mati besar dan kecil akan bangkit, kemudian mereka akan menghadap takhta putih, yaitu takhta pengadilan Allah, dan dihakimi. Dan setelah itu, saudara-saudara, setelah penghakiman terakhir, iblis dan orang-orang fasik akan dihukum selama-lamanya di dalam neraka yang kekal, lautan api yang menyala-nyala, sesuai dengan Wahyu pasal 20 ayat 11 sampai ayat 15. Setelah peristiwa itu, datanglah kekekalan. Kekekalan dimulai, langit baru, bumi baru, Yerusalem baru. Wahyu 21 ayat 1 dan 2. Sampai di sini saudaraku, walaupun secara umum gereja di seluruh dunia menganut 3 paham ini. Yang pertama, percaya bahwa pre-tribulasi, artinya bahwa Yesus akan datang sebelum masa tribulasi. Yesus akan mengangkat gerejanya orang percaya. Sebagian orang Kristen percaya mid-tribulasi. Sebagian lagi percaya setelah 7 tahun masa kesusahan baru gereja diangkat. Namun saya ingin mengatakan kepada saudara-saudara, saudara mau pre-tribulasi, mid-tribulasi atau post-tribulasi, hal terpenting adalah saudara dan saya harus siap. Sebab ready or not, Jesus is coming. Semoga memberkati saudara.